warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gimana? Udah siap semua kan untuk belajar kimia? Oke, kalau udah siap silahkan buku kimia dan alat tulisnya disiapkan, dan barang-barang lain yang tidak berkaitan dengan kimia bisa disimpan terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 15 detik untuk kalian bersiap-siap ya. Oke, jika semuanya sudah siap, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dan lancar hingga akhir acara. Oke, berdoa mulai. Selesai. Langsung saja Ibu absen terlebih dahulu ya. Di sini kelas 10 MIPA 3. Yang pertama Hafid, Ida, Sandini, Ika. Oke, semuanya sudah hadir ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang hari ini akan Ibu jelaskan, kita mengingat terlebih dahulu. Kira-kira pertemuan kemarin kita membahas soal apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, silakan Ida. Minggu lalu kita membahas mengenai hukum-hukum dasar kimia, Ibu. Sekali. Kemarin kita telah membahas mengenai hukum-hukum dasar kimia. Dalam hukum-hukum dasar kimia terdapat beberapa ahli yang berpendapat. Kira-kira apa saja pendapatnya dan siapa saja ahlinya? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan Hafid. Hukum dasar kimia itu ada 5, Bu. Ada hukum kekekalan tetap dari Lavoisier, kemudian hukum perbandingan tetap dari Proust, hukum perbandingan berganda dari Dalton, hukum perbandingan volume dari Gay-Lussac, dan hipotesis Avogadro, Bu. Di hukum-hukum dasar kimia kemarin ada sama seperti yang disebutkan Hafid, ada 5 tokoh dengan 5 hasil penemuannya yang sangat berguna untuk perkembangan ilmu kimia ke depannya. Oh, berarti udah siap beneran ya ini untuk belajar kimia murid-murid Ibu? Alhamdulillah. Baik anak-anak, langsung saja Ibu mulai materi persamaan reaksi kimia. Tolong perhatikan ke depan dulu, Ibu bawa apa ini? Iya, Ibu membawa kue nastar. Pasti kalian udah pernah bikin atau membantu ibu kalian untuk membuat kue nastar kan? Ya, kira-kira ada bahan apa aja yang diperlukan? Ya, silahkan Sandini. Menurut saya, bahan yang dipakai untuk membuat kue nastar itu ada tepung terigu, kemudian telur, gula, dan nanas, Bu. Ya, betul sekali. Dari bahan-bahan tersebut kita bisa membuat kue nastar yang sangat enak ini. Nah, kira-kira kalau bahan tersebut kita campurkan secara ngawur dengan takaran yang cuma sekedar kira-kira, aku mau telurnya 10 lah, aku mau terigunya 1 sendok aja lah, aku mau nanasnya sekitar setengah kilo lah, itu kira-kira bakal jadi nggak ya? Lalu untuk membuat kue nastar yang enak ini, selain bahan-bahannya kita juga memerlukan apa? Ya, betul sekali, kita memerlukan resep. Nah, resep itulah yang membuat dasar yang menjadi acuan kita dalam membuat kue ini. Ya, sama juga dengan reaksi kimia. Dalam menghasilkan sebuah produk, kita juga memerlukan takaran-takaran khusus atau jumlah-jumlah reaktan tertentu sehingga dapat diproduksi produk yang kita inginkan. Nah, hal tersebut dituliskan dalam persamaan reaksi kimia. Ada yang bisa memberi contoh persamaan reaksi kimia yang sangat dekat dalam kehidupan kita? Ya, silahkan Ida. Menurut saya jawabannya adalah fotosintesis, Ibu. Fotosintesis itu reaksinya adalah karbon dioksida dengan air menghasilkan glukosa dan O2, Bu. Merupakan reaksi kimia yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Ibu akan tulis terlebih dahulu ya reaksinya di papan tulis.
Ya anak-anak, di papan tulis sudah kita lihat ya, ada persamaan reaksi kimia dari proses fotosintesis. Oke, di sini kita lihat ada CO2 kemudian bereaksi dengan H2O menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, oksigen itulah yang biasa kita gunakan untuk bernafas sehari-hari. Jadi tanaman itu baik ya anak-anak, mereka sudah melakukan reaksi ini kemudian menghasilkan oksigen yang bisa kita manfaatkan untuk kelangsungan hidup kita. Jadi kita juga harus baik terhadap tumbuhan, kita harus merawatnya dan tidak boleh membiarkannya melayu atau mati seperti itu. Baik, langsung kita lanjut saja ke materi. Jadi, persamaan reaksi kimia itu merupakan pernyataan dalam rumus kimia yang menggambarkan atau memberikan informasi mengenai jumlah-jumlah zat yang ikut bereaksi dalam suatu perubahan kimia. Ya, kalau kita perhatikan dalam reaksi ini, kita baru melihat zat-zat apa saja yang ikut bereaksi, tapi kita belum tahu jumlahnya ada berapa ya. Kira-kira CO2-nya ada berapa ya? Kemudian glukosa yang dihasilkan jumlahnya berapa ya? Kita belum tahu itu. Nah, untuk mengetahuinya kita perlu apa? Hayo. Ya, betul sekali. Kita perlu menyamakan reaksinya agar reaksi ini setara. Maksudnya setara itu jumlah zat-zat yang bereaksi di kiri dan di kanan itu sama. Maksudnya di kiri itu di kiri dari tanda panah ya anak-anak. Kemudian kanannya itu karena tanda panah ini. Oke, kita lihat dulu dari jumlah atom C. Yang di kiri ada 1, kemudian yang di kanan ada 6. Berarti yang harus kita lakukan adalah menambah koefisien atau angka di sebelah kiri zat CO2 ini. Kita tambahkan 6. Oke. Kemudian selanjutnya ada atom H. Di sebelah kanan ada 12, sedangkan di sebelah kiri baru ada 2. Berarti yang harus kita lakukan adalah mengalihkannya dengan 6. Kita tambahkan angka 6 di sebelah kiri H2O. Oke, jumlah atom C dan H di sebelah kiri dan di sebelah kanan tanda panah itu sudah setara ya, sudah sama. Kemudian kita samakan untuk atom O-nya. Yang di sebelah kanan ada 8. Ini ada 2, kemudian ini ada 6. Sedangkan di sebelah kiri ada berapa ini? 6 dikali 2, 12. 12 ditambah 6, 18. Jadi yang harus kita lakukan adalah menambah atom O di sebelah kiri panah. Maaf, di sebelah kanan panah. Kira-kira tambah berapa anak-anak? Ya, kita tambah angka 6 di sini. Kemudian di sebelah kanan ada 6 kali 2, 12 tambah 6, 18. Yang di sebelah kiri ada 18 juga. Berarti sudah setara ya semuanya. Baik anak-anak, jadi dalam reaksi ini sudah setara ya. Artinya jumlah atom C, H, dan O di sebelah kanan dan di sebelah kiri tanda panah adalah sama. Hal ini sudah memenuhi hukumnya siapa kemarin? Ada yang tahu? Ya, silakan. Hukum kekekalan tetap dari Lavoisier, Ibu. Ya, betul. Hukum Lavoisier, yakni hukum kekekalan massa. Massa sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Jadi, jika sudah ada sudah ada angka di sebelah kiri zat ini, kita bisa melihat terdapat 6 molekul CO2 yang bereaksi dalam reaksi ini. Terdapat 6 O2 yang dihasilkan dari reaksi fotosintesis ini. Oke, kita akan bahas mengenai komponen-komponen dalam persamaan reaksi kimia. Di sebelah kanan tanda panah, yang ini merupakan reaktan.
Jadi reaktan ini adalah senyawa-senyawa asal atau senyawa-senyawa yang sederhana yang nantinya jika bereaksi akan menghasilkan senyawa di sebelah kiri tanda panah. Jadi kalau bikin kue tadi, terigu, kemudian telur, kemudian gula, itu disebut reaktan begitu ya kalau dalam ilmu kimianya. Oke, lanjut. Di sebelah kiri tanda panah ini adalah produk. Ini produk. Nah, produk ini adalah hasil dari reaksi reaktan-reaktan ini. Selanjutnya, komponen yang lain. Di sini ada angka yang besar di sebelah kiri senyawa. Ada 6, 6, dan 6. Itu dinamakan dengan koefisien. Nah, koefisien ini menyatakan jumlah senyawa yang ikut bereaksi. Jadi kalau misal 6 CO2 berarti ada 6 senyawa CO2. 6 H2O, ada 6 senyawa H2O. Nah, kalau yang di glukosa ini tidak ada angka di sebelumnya, berarti ini 1. Terdapat 1 molekul glukosa yang dihasilkan begitu. Jadi kalau misal cuma 1 biasanya tidak ditulis ya koefisien itu. Lanjut lagi. Di sini ada huruf AHI, SG. Apa ya artinya? Nah, ini adalah fasa. Fasa itu menyatakan wujud dari senyawa yang ditunjukkan di sebelah kirinya. Contohnya CO2, fasanya aqueous, berarti dia bentuknya aqueous. Selain aqueous juga ada S. S ini artinya solid, berarti glukosanya yang ini itu berbentuk solid. Kemudian ada G. G artinya gas. Maksudnya molekul O2 ini berbentuk gas. Ya, seperti itu. Ada yang belum paham? Sudah paham semua ya? Oke. Lanjut lagi nih. Ini kan ada angka yang besar. Kemudian kenapa ada angka yang kecil ya? Seperti ini, dan ini. Ini namanya disebut angka subskrip. Angka ini menunjukkan jumlah atom yang ada di sebelah kirinya. Contohnya ini 6C, C 6H12O6. Berarti ada 6 atom C, ada 12 atom H, dan ada 6 atom O. Nah, dan ini juga ada angka 2, berarti ini O-nya ada 2. Ya, itu menunjukkan jumlah atom dalam satu senyawa. Dalam satu senyawa glukosa terdapat 6C, 12H, dan 6O. Seperti itu. Adik-adik, anak-anak, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan anak-anak? Oke, belum ada ya. Berarti lanjut. Kalau nggak ada yang ditanyakan, Ibu mau memberi apa? Ayo. Memberi latihan soal. Ya, kalian udah pada hafal ya. Kalau Ibu habis nerangin, pasti ujung-ujungnya latihan soal. Ya, karena latihan soal itu bisa melatih kalian supaya benar-benar paham dengan materi yang telah Ibu ajarkan. Oke. Ibu hapus dulu ya papan tulisnya. Sudah dicatat semua kan? Ya, kalau sudah. Baik anak-anak, di papan tulis sudah ada beberapa persamaan reaksi kimia. Ibu minta kalian dengan kelompoknya 4 orang aja ya, sampingan dan yang duduk di depan atau di belakang kalian. Ya, dengan kelompoknya mendiskusikan
kira-kira dalam persamaan reaksi ini mana yang disebut produk, mana yang disebut reaktan, mana yang disebut koefisien, subskrip, ataupun fasa. Nanti jika kalian sudah selesai untuk mengerjakan latihan tersebut, mohon untuk perwakilan kelompok maju ke depan dan menjelaskan atau memberikan informasi mengenai hasil diskusi kalian satu kelompok. Begitu. Ada yang ditanyakan? Ini bukan PR ya anak-anak, dikerjakan di sini karena waktu kita masih cukup ya untuk mengerjakan 4 ini dan sekalian untuk diskusi nanti. Baik, jika seperti itu, Ibu kasih kalian waktu selama 20 menit, silahkan untuk dikerjakan bersama kelompoknya. Baik, cukup ya. Tadi masing-masing kelompok sudah maju ke depan, sudah menyampaikan hasil diskusinya, dan semuanya sudah benar, semuanya sudah tepat. Berarti sudah paham ya dengan materi persamaan reaksi kimia ini? Sip. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Ada yang masih bingung nggak mengenai materi ini? Kalau diem aja berarti udah paham semua ya. Oke, sip. Baik, Ibu cukupkan pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk terus latihan. Latihannya jangan sekedar ini aja, yang di LKS juga dikerjain ya anak-anak. Ya, minggu depan kita periksa LKS-nya satu-satu. Baik, jika seperti itu Ibu cukupkan pelajaran kimia pada pagi hari ini. Ketemu lagi pekan depan, jangan lupa belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.